Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Cindy Meli Ari Putri, NPNA 1H021019, Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logis. Jadi, ontologi adalah the theory of being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai ekstensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan imperialisme. Istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang ada, being, kenyataan, ekstensi, esensi, substansi, perubahan, dan lain sebagainya. Di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pokok pikiran, diantaranya satu, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata yaitu Yunani yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa satu hakikat itu ada dan nyata. 2. Bisa mengajukan pernyataan tentang hakikat itu. 3. Hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. 4. Manusia bisa memiliki ilmu, pengetahuan, dan makrifat atas hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Adapun metode dalam epistemologi itu antara lain: 1. Metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum, misalnya dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. 2. Metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Apa itu aksiologi? Jujun S. Yiryasumantri dalam buku Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam dua tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan, gundul, dan banjir, umpamanya, ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.